menciptakan kita. Ghayatu min khalqina, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai hambanya, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan berikutnya kita juga sudah menyebutkan definisi dari ibadah, dan yang paling lengkap adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-'ibadatu Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. Kemudian di dalam kitab ini selanjutnya pembahasan berkaitan dengan anwa'ul ibadah atau jenis-jenis ibadah. Jadi secara garis besar ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah kauniyah. Ibadah kauniyah. Apa maknanya? Ini jenis ibadah yang mencakup untuk seluruh makhluk. Jadi semua makhluk itu tidak terlepas dari peribadatan. Ketika dia diciptakan, pasti dia akan menjadi hamba. Iya. Jadi secara otomatis dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala atau menjadi hamba, baik itu hamba Allah maupun hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kelak di hari kiamat manusia datang kepada Allah itu dalam posisinya sebagai hamba. Ya, dalam surah Maryam ayat 93 Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang berada di langit dan di bumi, ya, tidak ada yang berada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala dalam posisi sebagai hamba. Dalam posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup orang beriman maupun yang tidak beriman, orang soleh maupun tidak soleh, munafik, musyrik, semua akan datang kepada Allah sebagai hamba. Iya. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 83 Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah mereka mencari agama selain agama Allah, sementara semua yang di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah secara sukarela atau dipaksa. Iya. Jadi secara sukarela atau dipaksa manusia akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya mereka akan dikembalikan. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hamba, pemilik seluruh makhluknya, dan tidak ada satupun yang keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang mampu menghindar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak memiliki Rabb,
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki raja ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bagi orang yang mengakui maupun yang tidak mengakui. Jadi orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia tetap berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadah kauniyah. Jadi dalam posisi apapun dia, maka pasti berada di bawah penciptaan Allah dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum 'abiduhu wa tahta tasarrufihi. Semua mereka adalah hamba Allah dan berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya dan dia maha bijaksana, maha teliti. Ini jenis ibadah yang pertama, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengakui maupun yang tidak mengakui. Inilah yang disebut dengan ibadah kauniyah. Kemudian yang kedua adalah ibadah syar'iyah. Ibadatun syar'iyatun. Ya. Nah, ibadah syariah inilah yang disebutkan pengertiannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita sebutkan tadi, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahira wal batinah. Sebuah nama yang mencakup, mengumpulkan semua apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, perkataan lahir maupun perbuatan lahir, perkataan batin maupun perbuatan batin, semuanya adalah ibadah selama itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika beliau mengatakan likulli ma yuhibbullahu wa yardah, semua apa yang dicintai dan diridhoi Allah, ya. Ini untuk mengikat jenis ibadah yang memang bukan ibadah yang terkandung kesyirikan di dalamnya, atau sesuatu yang baru. Kalau dalam istilah agama namanya bid'ah. Jadi bukan ibadah yang terkandung di dalamnya bid'ah. Ya, sebagian orang terkadang alergi ketika menyebut syirik dan bid'ah. Padahal itu lawan dari tauhid dan sunnah. Syirik lawannya tauhid atau tauhid lawannya syirik, sunnah lawannya bid'ah. Ya. Jadi ketika beliau menyebutkan semua apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ini untuk membatasi bahwa ibadah yang terkandung kesyirikan di dalamnya tidak masuk dalam definisi yang disebutkan oleh Syekh ini. Ya. Ini sekedar pengulangan ya, karena ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kemudian berupa perkataan dan perbuatan. Ini untuk membatasi ya orang atau tempat atau waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak disebut atau tidak disifati sebagai ibadah. Ya. Dari orang yang dicintai, tempat yang disukai,
waktu yang disenangi, itu tidak dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Karena dia harus dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Ya. Karena ibadah itu berkaitan dengan sesuatu yang dengannya hamba itu beribadah kepada Allah. Jadi berkaitan dengan sesuatu yang dengannya seorang itu bisa beribadah kepada Allah. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan perkataan dan perbuatan. Zikir misalnya itu kan perkataan, ya, atau sholat, ya, dan seterusnya. Baik. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perbuatan dan perkataan itu disebut sebagai ibadah? Ya. Perkataan atau perbuatan itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin, ya, di sini disebutkan ada 3, ya. 3 poin sesuatu itu dikatakan sebagai ibadah, ya, baik itu dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Yang pertama, adanya dalil yang menyebutkan bahwa itu adalah ibadah. Jadi memang ada namanya di dalam Al-Quran atau Sunnah. Ya. Wa ma summiya ibadatun fahuwa mimma yuhibbu rabbuna ayyu'bada bihi. Dan semua yang disebut dengan ibadah itu adalah sesuatu yang Allah cintai, Allah sukai untuk dia diibadahi dengan sesuatu tersebut. Ya. Ini yang pertama, ada dalil bahwa memang itu namanya ibadah. Yang kedua, ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah menyukai ucapan tertentu atau amalan tertentu, di mana setelahnya ada pahala. Jadi ketika seseorang mengucapkannya, maka Allah menyukai dan itu menjadi pahala baginya. Ya, menjadi pahala baginya. Atau ketika dia meninggalkan, maka dia akan mendapatkan siksa, ya, akan mendapatkan siksa. Berarti itu adalah termasuk ibadah. Perkataan atau perbuatan itu termasuk ibadah. Atau minimal ada pujian kepada pelakunya dan celaan kepada orang yang meninggalkannya. Ya. Maka apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau itulah yang disebut dengan ibadah. Ini yang kedua. Jadi kalau pertama tadi ada namanya disebutkan dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, Allah mencintai perbuatan dan perkataan tertentu, ya, perbuatan atau perkataan tertentu, dengan memberikan pahala kepada yang melakukannya dan siksa kepada yang meninggalkannya, atau minimal adanya pujian kepada pelaku dan celaan kepada yang meninggalkan. Sekarang yang ketiga, adanya dalil bahwa Allah memerintahkan, ya, untuk melakukan atau meninggalkannya, ya. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam dalil, berarti Allah menyukai untuk dia diibadahi dengan sesuatu yang Allah perintahkan tersebut. Dan dengan demikian dia termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 3 hal. Sehingga pengertian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
bahwa ibadah itu sebuah nama yang mengumpulkan semua yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan lahir maupun batin. Pengertian ini atau definisi ini adalah definisi yang paling bagus, mencakup ya semua jenis ibadah syariah. Ya, mencakup semua jenis ibadah syariah. Adapun ibadah yang terkandung kesyirikan atau bid'ah di dalamnya, maka tidak termasuk di dalam definisi ibadah yang disebutkan oleh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena Allah tidak menyukai dan tidak meridhoi, bahkan tidak menerima ibadah yang terkandung kesyirikan di dalamnya. Ya, apapun itu. Ya. Walaupun secara bahasa bisa saja itu disebut sebagai ibadah, ya. Karena abada ya'budu artinya menyembah. Ya. Jadi dia menyembah memang secara bahasa masuk, tapi secara istilah dia tidak disebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang mendekatkan diri seseorang kepada sesuatu yang dia sembah itu disebut ibadah. Dari apapun yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada yang dia sembah, kepada yang dia ibadahi, maka itu disebut dengan ibadah. Dalilnya di dalam surah Al-Kafirun. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah atau tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang kafir itu ibadah juga, ya. Tapi ibadahnya adalah ibadah yang terkandung kesyirikan di dalamnya, karena mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syura ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka, ya, dari agama mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ketika mereka mengambil syariat dari sekutu-sekutu mereka yang mereka jadikan sebagai sembahan, ya, itu juga bentuk ibadah mereka kepada sembahan-sembahan tersebut, dan itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Hadis ini termuat di dalam Arba'in Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, ya, memuat salah satu di dalam kitabnya, salah satu hadis adalah hadis ini. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka dia ditolak. Ya, dia ditolak. Berarti ibadah yang maksud atau amalan yang dimaksud di sini adalah amalan yang terkandung sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, dan juga terkandung sesuatu yang tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah yang terkandung kesyirikan di dalamnya atau ada bid'ahnya,
karena dia ada ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikatakan sebagai ibadah yang batil atau batal, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman 'abadallaha 'ibadatan ghaira khalisatin lahu jalla wa 'ala fahiya mardudatun alaih. Jadi siapapun yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak murni untuk Allah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ibadah yang tertolak, ya, dikembalikan kepada orangnya, ya, dikembalikan kepada orangnya. Demikian pun orang yang melakukan ibadah dengan tata cara yang tidak diizinkan oleh Allah, dengan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tertolak. Dan pelaku ibadah tersebut, ya, sahibu tilkal ibadah ma sahabaha mimma yaz'amuhu ashabuha min adzauqi wal wajdi atau wujdi wa ruhaniyah. Ya, walaupun pelakunya ada sesuatu yang dia rasakan, ya, ada sesuatu yang dia rasakan, dia betul-betul ada ketundukan, ada kekhusyuan, bahkan sampai nangis-nangis, ya, sampai nangis-nangis dia beribadah dengan tata cara ibadah itu, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap tertolak. Ya. Kemudian yang berikut, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, dalam arti ibadah syariah tadi, ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, harus disertai dengan tiga hal. Harus disertai dengan tiga hal. Yang pertama, adanya mahabbah, kecintaan. Ya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, harus bangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-inqiyad, adanya kepatuhan. Jadi cinta, patuh. Dan yang ketiga adalah at-ta'zim, pengagungan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus mengumpulkan tiga hal ini. Iya. Kecintaan, patuh, kepatuhan, dan pengagungan. Iya. Adapun poin yang pertama, yaitu al-mahabbah, kecintaan. Fabayanuhu annal ibadati hiya a'dhamu darajatil mahabbah. Penjelasannya, kata Syekh, bahwa ibadah itu merupakan tingkat tertingginya dari mahabbah. Ya. Jadi tingkat tertinggi dari mahabbah itu adalah adanya ibadah. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti menunjukkan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tingkat tertinggi dari mahabbah itu adanya ibadah. Ya. Karena mahabbah ini, ya, termasuk ibadah, maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang memalingkan, ya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah, ini ayat ini yang mungkin sering kita dengar atau sering kita baca. Dalam ayat yang ke-165, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dan di antara manusia, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan. Jadi di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Adapun orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban, ya. Pengagungan dan pemuliaan. Jadi ketika seseorang beribadah, berarti dia harus mengagungkan sembahannya, harus memuliakan sembahannya. Fal ibadatu taqtadi ta'zim al-ma'budi asyadda ta'zim. Ya. Jadi ibadah itu mengharuskan untuk memuliakan dan mengagungkan sesuatu yang disembah dengan pengagungan yang setinggi-tingginya, dengan pemuliaan yang setinggi-tingginya. Iya. Dan pengagungan ini termasuk sesuatu yang harus ada di dalam ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada potongan ungkapan seorang penyair bila mengatakan aral mala 'indal miskini mu'abbada. Ya, saya melihat harta itu bagi orang miskin seperti sesuatu yang diibadahi. Akhirnya dia muliakan sekali, dia agungkan sekali, ya. Dari harta itu dia agungkan sampai memposisikan seperti sembahannya. Ya. Jadi yang dimaksudnya mu'abbad di sini adalah mu'azzaman makhduman, yang dimuliakan dan menjadi sesuatu yang dilayani. Ya, diberikan pelayanan yang baik ya kepada harta itu.